Itu memang kemarin kita harapkan masing-masing yang berbeda. Kalaupun terpaksa sama, maka akhirnya datanya dijadikan satu. Ya, jadi kalau misalnya ini sama-sama belimbing, ini belimbing, maka analisanya sendiri. Tetapi kalau seperti ini belimbing sendiri, cukir sendiri, maka kita menganalisa yang punya Hendrawan sendiri, punya Bagus sendiri, punya Franciscus ini sendiri, dan seterusnya. Nah, kita seperti biasanya itu untuk mencari struktur komunitas, maka kita memberikan menambahkan kolom di sini. Jadi ini kolom K, kemudian F, kemudian KR, FR, INT, kemudian H, E, ID, kemudian ID-nya tadi ada beberapa ini ya, hanya tadi ada H. Simpson, kemudian ada H. Margaret. Jadi paling tidak ada 10 di sini. Jadi di sini kita tulis ini adalah K, kemudian ini adalah F, ini adalah KR, kemudian ini FR, kemudian INP, kemudian H, kemudian ID, ini dominasi ya, kemudian ada evenness, terus kemudian ini ada H. Simpson, kemudian ada H. Margaret. Nah, gini ya, teman-teman kemarin ini sudah jumlah individu atau kelimpahan untuk pedagang 1, pedagang 2, dan seterusnya. Saya kira ini sudah betul. Jadi dari berapa kilo yang dibawa dikalikan dengan jumlah individu tiap kilo. Nah, itu adalah akhirnya ketemu kelimpahan. Nah, kemudian kita cari di sini rata-rata kelimpahannya. Karena ini adalah kelimpahan ikan per pedagang, maka kita juga melihat di sini K-nya itu kelimpahan ikan per pedagang juga. Jadi kita rata-rata saja. Jadi ini average dari sini. Enter ya. Terus kemudian F itu adalah frekuensi itu berapa di antara 10 pedagang ini, berapa orang yang berdagang dari jenis tersebut. Gitu. Jadi oleh karena itu ini sama dengan count if. Jadi count if dari sini. Terus kemudian dengan kriterianya apa? Dengan kriterianya itu adalah lebih dari 0. Nah, sehingga ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah betul. Terus kemudian sehingga ini kita copy dulu ke bawah. Kita copy dulu ke bawah. Ini mestinya ini 0. Sebentar, ini kok tidak menjadi 0 ini karena ini pasti ada sesuatu di sini. Ini mestinya 0 rata-rata dari sini, bukan Vivo. Bentar ya, ini mungkin ada sesuatu format cell, number, oke. Tapi kok tetap ya. Ya, kalau tidak ada gini misalnya ya. Ini saya copy. Oh, Divo ya hasilnya. Mestinya ini 0 rata-rata ini kalau tidak ada. Bentar, format cell. Ini mestinya number. Desimalnya tidak usah. Kalau saya minta ini masih tetap Divo. Ini kalau misalnya kalau begitu K-nya saya ini aja. Ini sama apa enggak nanti akhirnya? 65,33.
sama dengan ini plus ini gitu aja. Nanti saya khawatir ini di kuota ini ada sesuatu yang tidak, kalau kita average kok seperti ini itu biasanya ada tidak nol itu mesti ada sesuatu. Kalau seperti ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Dibagi dengan 10. Nah, 39 kan beda kan? Loh, kok 39? Oh iya benar 39. Kalau itu tadi berarti dianggap ada angkanya. Jadi karena ini kan kita bagi 10 kan, itu tadi harganya 50. Berarti salah. Jadi kita menggunakan ini. Nah, jadi ini sudah betul kalau seperti ini. Ini sudah betul. Jadi teman-teman hati-hati, mungkin saya kira ini ada sesuatu yang ada di sini sehingga tidak bisa rumus kita yang ada di sini itu tidak bisa menghitung dengan betul. Karena kalau di rata-rata ini merupakan 0, 0, 0, 0, dianggap 0. Sehingga bukan yang ada angka saja yang apa namanya yang di rata-rata, tetapi semuanya. Sehingga ini sekian ini menjadi betul datanya ya. Kemudian ini 6 ada 1, 2, 3 betul, 1, 2, 3, 7 ini betul. Nah, sehingga kita akan sigma di sini kita jumlahkan dari keseluruhan. Ini nanti ini juga kita jumlahkan. KR-nya seperti biasanya sama dengan ini dibagi dengan jumlah total dikali dengan 100. Jadi kita beri kurung kemudian dikali dengan 100. Nah, sini sehingga ini ke sini jumlah totalnya harus 100. Maaf. Ini kita harus beri bintang. Bintang apa namanya? Oke, hanya satu aja di depan. Ya, jumlahnya 100 sudah betul. Ini saya kira ini sama. Jadi kalau kita lihat ini per ini dikali dengan 100. Sudah ada dolarnya di situ. Ya, terus kemudian INP-nya itu sama dengan KR plus FR. Ini kita total ke bawah. Terus kemudian H yang ini adalah H yang menggunakan rumus ini. Mana tadi H rumusnya? Nah ini. H kita menggunakan rumus PI 2 log PI. Jadi minus PI 2 log PI. Jadi oleh karena itu kita tuliskan di sini. Jadi sama dengan PI-nya itu adalah ini PI NI per N. Tadi kurang minus ya, jadi minus kemudian untuk buka kurung NI per N 2 log NI per N. Jadi dikali log NI per N, jadi log 10 dari NI per N. Jadi ini dibagi dengan ini. Log 10 dibagi dengan log 2. Dibagi dengan log 10 dari 2. Nah, akhirnya tutup kurung. Jadi artinya kita minta dia mencari dulu log ini, kemudian dibagi dengan log ini, baru kemudian nanti dikalikan dengan setelahnya. Jadi minus PI, 2 log PI ini sudah, terus kemudian ini tutup kurungnya sudah oke, jadi tinggal enter. Ya. Nah ini kita copy, maaf. Yang ini itu harus diberi dolar dulu ya, karena pembaginya itu hanya 22, jadi kita beri dolar. Nah baru bisa kita copy ke bawahnya. Nah kalau ini betul, ini tidak ada angkanya, itu betul, mestinya nanti kita ganti dengan 0, karena ini memang log daripada 10, log daripada 0 itu tidak terhingga, kemudian dibagi dengan itu akhirnya menjadi nilainya menjadi 0. Nah kemudian ID
ide kita menggunakan rumus ini. Jadi sigma NI dikali NI min 1 dibagi dengan NN min 1. Jadi oleh karena itu ini sama dengan NI. NI-nya itu adalah ini dikali dengan, jadi ya rumusnya, ini kan, NI min 1. Dikali dengan NI min 1. Jadi ini min 1, kemudian dibagi dengan N total, jadi ini dikali dengan N min 1. Ini min 1. Nah, gini. Ini tadi dikali dengan ini tutup kurung lagi di sini, dan kemudian ini tutup kurung lagi di sini. Nah, gini. Nah, sehingga terus kemudian 22-nya ini kita buat dolar, kita beri dolar. Nah, sehingga kita tinggal copy ke bawah. Nanti sigma, jadi ini adalah ide di sini sigma. Sigma kalau kita kecilkan ya, ini sigma tadi. Sigma daripada ini dibagi N-1 itu adalah ini 0,16 itu adalah indeks dominansi. Artinya indeks dominansinya kecil. Kemudian E. E itu adalah mana tadi E? E rumusnya H per H max. Jadi indeks diversitas Sinen-Wiener dibagi dengan H max. H max-nya log 2S. Oleh karena itu kita mencari S-nya. Taxa richness. Nah, sebelum ke taxa richness, ini tadi kan sama dengan total K. Nah, sekarang ini tadi K total, satu lagi K endemik ya. Ini K total. Kemudian ini K endemik, nanti sekalian untuk mencari yang endemik. Jadi endemik itu sama dengan sum dari jumlah ya, jumlah dari yang khusus endemik itu adalah ini sebentar. Khusus endemik itu ini, nih. Jadi ini ke bawah, ini adalah endemik. Jadi masing-masing kelompok sesuai dengan datanya masing-masing. Jadi kita jumlahkan yang endemik sendiri, sehingga nanti kita akan ketemu rate of endemisme. Nah, sebelum itu kita cari taxa richness. Taxa richness itu sama dengan count F lagi, count F dari sini. Nah, terus kemudian kriterianya adalah ini apostrof lebih dari 0, tutup apostrof. Ya, jadi begini. Nah, sehingga ini berapa taksarisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sudah betul ini 7. Ya. Nah, kemudian kita cari di sini E-nya. E-nya tadi adalah H per H max. Ini kan H per H max. Sehingga ini sama dengan H, hanya adalah ini. Kalau ini kita, sebentar. Kalau ini nanti kan kita ganti 0 ya. Ini kita ganti 0. Supaya nanti akan ketemu H-nya. Nah, kita ganti 0. Nah, 2,66 itu adalah indeks diversitas Sinen-Wiener, sehingga E-nya itu sama dengan H per H max. H max itu adalah 2 log X. Artinya log S ya. Berarti log 10 dari S, S-nya adalah ini, tutup kurung dibagi dengan log 2. Log 10 dari 2. Gini. 2, tutup kurung lagi, sudah. Jadi ini adalah E-nya. Jadi E-nya tinggi, artinya bahwa memang yang di jumlahnya merata, memang yang dijual di pasar yaitu. Terus kemudian dominasinya rendah, tidak ada dominasi, jadi artinya semua yang dibawa ke pasar itu jumlahnya hampir sama. Terus kemudian H Simpson-nya, H Simpson tadi kan sudah kita ketahui di sini, H Simpson itu adalah 1 min ID. Kan ini rumusnya ID, jadi 1 min ID. Oleh karena itu di sini kita tinggal H Simpson itu sama dengan 1 min indeks dominansi ini. Makanya saya tulis di sini supaya mudah, tinggal beginikan. Jadi 0,84. Jadi artinya tinggi diversitas Simpson-nya.
Nah, sementara Margalef rumusnya bagaimana? Rumusnya Margalef adalah ini. Mana indeks indeks Margalef ini S-1 dibagi dengan log N. Jumlah log total. S-1 itu berarti taxa richness min 1. Ya, jadi di sini taxa richness min 1. Jadi sama dengan ini min 1, kemudian dibagi dengan log N. Ini dalam kurung dibagi dengan log 10 dari N. Log 10 N-nya berapa? K total ini yang dimaksud. Ya. Nah, ini kita beri kurung karena ini biar dikali dulu, kemudian lognya dicari dulu, baru kemudian dibagikan. Ini. Nah, ini 2,67. Ya, jadi rumusnya ini sudah kita buat, sudah kita hitung, semua kita hitung. Yang belum kita hitung mana? Ini sudah ini rate of endemisme. Jadi ini saya coba bawa ke atas supaya tidak bolak-balik ya. Rate of endemisme. Nih. Rate of endemisme-nya kita tulis di sini aja, rate of endemisme ikan. Rate of endemisme. Jadi sama dengan kerapatan spesies endemik dibagi dengan kerapatan total. Jadi sama dengan kerapatan endemik adalah ini dibagi dengan kerapatan total dikali 100%. Ini dalam kurung dikali 100 sehingga satuannya menjadi persen. Kemudian dikali 100. Nah gini. Gini ya, jadi ini adalah 40%. Jadi yang endemik itu yang dijual hanyalah 41%. Selebihnya adalah eksotik. Jadi teman-teman nanti bisa membahas kenapa seperti itu. Untuk di daerah mana tadi ini? Blimbing. Nah, terus kemudian teman-teman mencari lagi untuk di daerah sini. Misalnya saya beri contoh ini untuk daerah sini. Maka kita tinggal mengcopy sebenarnya. Jadi ini tadi kan coba ya sebentar. Kita membuat langkahnya, kita ulang lagi. Jadi kita membuat 10 tadi K, F, KR, FR, INP, kemudian H, ID, kemudian E, kemudian H. Simpson, H. Margalef. Nah, kemudian ini kita copy. Ini saya kira ini bisa kita copy. Ini boleh ini kita copy sampai sini. Rumusnya. Hanya KR-nya ini belum karena, oh maaf, mulai dari K. Aduh. Mulai dari K kita kopinya ya. Ini sudah betul, kemudian ini F-nya sudah betul. Ini kita buat dulu ke bawah begini. Atau kalau teman-teman mau, itu sebenarnya ini copy semuanya ke sini itu boleh. Hanya saja yang kita akan kita copy. Kemudian ini kita gini. Hanya nilai, ini adalah tadi K total dan sebagainya. Tadi kita tulis. Copy ini di sini. Nah, yang berbeda itu adalah H ini. Karena H ini itu ada yang gini kan. Nah, yang ini saja yang kemudian kita harus ganti menjadi 0. Nah, karena hanya K-nya sama dengan 0. Jadi ini sudah semua termasuk akhirnya ini yang punya, ini tadi daerah mana? Cukir. Pasar Cukir, kemudian Tawangmangu sekarang. Teman-teman tinggal copy aja. Ya, jadi tinggal copy. Hanya saja yang berbeda. Ini tinggal diganti 0, ini diganti 0. Jadi gitu selesai ya teman-teman. Jadi cepat sebenarnya analisis datanya supaya teman-teman nanti setelah ini langsung mengerjakan analisis. Kalau tidak bisa tanya
Ini juga. Kemudian setelah ini kita mengerjakan IBC. Ini saya harus cari semua karena kita harus mencari IBC. Nanti weight-nya 5 saja. Nah begini, terus kemudian ini kita copy. Nah ini yang berbeda hanya ya teman-teman. Jadi hanya kita copy lagi dari atas. Yang 0 tidak dijual itu memang nilainya menjadi 0 di sini. Nah gini, jadi sudah. Terus kemudian kita mencari IBC. Jadi teman-teman nanti masing-masing lokasi teman-teman akan bandingkan. Di sini hanya Sinan Winner 2,86, di sini 2,771, di copy dijadikan 1, terus kemudian teman-teman nanti membuat dalam bentuk grafik. Jadi sini ya teman-teman nanti pasarnya, jadi ini jenis pasar misalnya, ini pasar, kemudian ini nilai pasarnya tadi ada belimbing, buat grafik ya, terus kemudian cukir, terus mana lagi nih tadi? Cukir, Tawangmangu, dan Sawahan. Yang mana? Tawangmangu dan Sawahan. Nah, di sini nanti teman-teman menuliskan di sini ada K total, terus kemudian TR, Tasa Richness, kemudian nilai daripada E, kemudian ID, kemudian ada H-nya, H aksen. Ini saya katakan di sini misalnya H Sinan Winner, kemudian ada H Margalev, disesuaikan dengan yang di atas ini ya, H Simpson, H Margalev. Ini kita copy. Terus kemudian ada rate of endemisme. Rate of endemisme. Rate of endemisme. Nah, buat nanti tolong copy ke sini teman-teman. Jadi seperti misalnya ini, kalau ini ya, K totalnya ini sama dengan ini. Terus ini sama dengan ini K totalnya. Misalnya ya, nanti ini yang kelihatan. Kok minus ya? Sama dengan 177, TR-nya sama dengan taksa Richness-nya adalah ini 7, yang ini sama dengan 8, misalnya begitu. E-nya ini sama dengan E-nya 0,95 ini, ID-nya sama dengan 0,16, kemudian H-nya ini sama dengan ini, terus Simpson sama ini adalah ini, oh maaf, ini itu salah tadi, hanya itu sama dengan ini, Simpson itu sama dengan ini, sementara satunya adalah Margalev, ini. Kemudian rate of endemisme sama dengan ini, dan seterusnya teman-teman copy, kemudian terserah mau dibuat grafik, mana yang dibuat dalam bentuk tabel. Jadi saya, karena ini mahasiswa sudah semester 4, teman-teman sudah mempunyai pengalaman kemarin di ekologi, silahkan membuat itu, dan kemudian ditambah lagi satu grafik INP. Jadi INP nanti teman-teman copy dari jenis ini, kemudian ditambahi dengan INP di sini, di copy, kemudian dibuatlah grafik dalam bentuk stack bar, gitu ya. Nah sekarang saya akan memberi contoh untuk mengingatkan kembali untuk mencari IBC. Ya, IBC tadi maka kita harus mengcopy K, jadi mengcopy K dari masing-masing ini. Ya ini kita copy. Kita copy ya, terlalu jauh. Kita
Kita copy, terus kemudian di sini tadi ada K untuk ini tadi pasar ini tadi. Kita copy. Ini ya. Ini. Terus kemudian K-nya ini yang kita copy. Jadi punya Blimbing. Ini kita copy. K totalnya nih ya. Kita copy. Terus kemudian pas special value untuk pasar Blimbing. Maaf, ini salah ini saya. Pas special value. Ini. Ini salah ya. Blimbing. Mestinya ke sini. Oke, 39,2 dan seterusnya. Ini sudah betul. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada ya? Sebentar, saya selesaikan dulu, baru nanti ada pertanyaan atau tidak. Ini kita copy untuk yang cukir. Untuk yang cukir. Mohon maaf, ini banyak burung di sini. Cukir. Terus kemudian Tawangmangu. Ini K-nya. Mana tadi? Tawangmangu ini pas. Nah, terakhir ini 38,1, 19,2. Ini terakhir. Copy. Copy di sini ya. Nah, terus kemudian ini teman-teman IBC rumusnya kan ini. Jadi ini kita buat, ini misalnya saya buat, ini terlalu panjang ya, width-nya itu kita buat 7 saja misalnya. Nah gini, maka misalnya blimbing dengan cukir, jadi yang pertama ini blimbing dengan cukir, maka kita harus mencari X1 dengan, jadi di sini misalnya ya saya tulis, kita merge blimbing dengan cukir, BL vs cukir, CU. Maka di sini kita harus XI min YI, tapi dalam bentuk absolut. Yang di sini XI plus YI. Gitu ya. Nah, sehingga XI min YI itu sama dengan ini teman-teman. Ini dikurangi ini tapi harus absolut. Jadi ini kita tulis ABS, absolut. Jangan lupa kemarin sudah pernah kita ya. Ini dikurangi dengan ini. Nah, gini. Terus kemudian yang ini positif. Jadi sama dengan ini tambah ini. Saya mohon maaf karena saya lupa kemarin tidak membawa headset sehingga ruame ini. Gini, kemudian kita copy ke bawah. Nah, kemudian kita, ini sigma, karena rumusnya adalah sigma, maka ini kita jumlahkan. Ini juga kita jumlahkan. Ya, terus kemudian setelah kita jumlahkan, maka IBC itu sama dengan ini. 1 minus sigma XI min YI dibagi sigma XI plus YI. Jadi sama dengan 1 minus dalam kurung ini dibagi dengan ini. Tutup kurung, enter. Ya, jadi 0,816. Jadi antara blimbing dengan cukir itu 81,6 kesamaannya. Nah, sekarang teman-teman nyari blimbing dengan TM. Gitu ya. Jadi ini kemudian BL vs TM.
Kemudian dengan cara yang sama juga, terus kemudian ini blimbing VS mana sawahan. Terus kemudian lagi cukir VS TM. Terus kemudian di sini adalah cukir VS sawahan. Kemudian yang terakhir TM VS sawahan. Nah, benar apa TM VS sawahan. Ya, jadi teman-teman tinggal mencari di sini. Ini sama dengan blimbing, jangan lupa absolut ya, absolut yang minus itu absolut dalam kurung blimbing dikurangi dengan TM. Sini. Sementara yang ini sama dengan blimbing plus TM. Nanti tinggal kita copy ke bawah. Terus kemudian yang ini sama dengan blimbing absolut, jangan lupa absolut blimbing dikurangi dengan sawah. Kemudian yang ini sama dengan blimbing plus sawah. Nah, kemudian yang ini sama dengan cukir absolut cukir minus TM. Cukir minus TM. Tutup kurung. Kemudian ini sama dengan cukir plus TM. Nah, yang ini sama dengan absolut dari cukir minus sawah. Ini. Nah, kemudian ini sama dengan cukir ditambah dengan sawah. Nah, kemudian ini sama dengan absolut TM min sawah. Demikian juga dengan ini. Sama dengan mana tadi TM plus sawah. Nah, kemudian ini tinggal di copy ke bawah. Kemudian ini tinggal di copy. Oke. Nah, jadi IBC-nya yang paling tinggi adalah 0,89 ini, IBC antara cukir dengan sawah. Sementara yang terendah adalah ini, blimbing dengan tawang mangu. Gitu. Kenapa ini bisa berbeda? Ini teman-teman ini kemudian ini dibuat dalam bentuk tabel sendiri atau dalam bentuk grafik gitu ya. Kemudian teman-teman tinggal membahas. Kemudian yang hasil yang tadi ini juga teman-teman jadikan satu. Ini kemudian dibuat dalam bentuk grafik. Boleh atau boleh juga dalam bentuk tabel. Kemudian tinggal dibahas. Adakah pertanyaan teman-teman? Silahkan. Bu, saya izin bertanya. Ya, saya Nurnisa dari kelas biologi. Saya izin bertanya, Bu, apakah ada jumlah spesies maksimal yang ada di data itu, apa ada maksimalnya gitu, Bu, jumlah spesiesnya? Ya, enggak toh, kok bisa tergantung dari pengamatan. Tidak ada spesies maksimal itu. Tergantung dari kenyataannya seperti apa, karena kan kita observasi.
Jadi di lapang kondisinya seperti apa? Tidak ada spesies maksimal. Kenapa? Oh iya, baik Bu, terima kasih. Enggak, soalnya kan yang kemarin itu sempat ada jumlah spesies maksimal untuk yang pengamatan tentang tumbuhan kemarin gitu. Takutnya ini juga ada gitu. Oh, ya saya kurang tahu yang kemarin. Tapi yang jelas ini kita ingin mengeksplorasi pedagang yang ada di pasar. Itu sukanya dia menjual kenyataannya menjual ikan apa saja dan kemudian statusnya seperti apa, sehingga apakah di alam itu sebenarnya nanti dengan eksploitasi yang berlebih itu nanti dampaknya apa terhadap kelestarian atau pelestarian daripada ikan tersebut gitu. Jadi ini tujuan kita itu, sehingga berapapun yang ada maka kita harus laporkan gitu ya, sehingga kalau spesiesnya banyak tetapi dia least concern berarti tidak masalah gitu ya. Tetapi kalaupun ada yang endanger, itu yang kita harus bahas, mengapa endanger itu kok dijual di pasar. Berarti mereka mengambil dari alam. Bagaimana mereka mengambilnya dari alam? Apakah mereka dengan cara seperti apa, dan kemudian bagaimana nanti solusinya? Mestinya kalau itu disukai oleh masyarakat dan mereka kemudian tetap menjual, maka harus ada budidaya terkait dengan ikan tersebut. Jadi tidak ada ya batas maksimum terkait dengan ini untuk tujuan kita. Mungkin berbeda dengan tujuan yang kemarin. Ya, Iya, baik Bu, terima kasih. Oke. Dapat dipahami. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, Rahmi. Iya, saya Rahmi Zati dari Biologi C. Izin ini, Bu. Semisal ya, Bu, dalam satu data itu ada yang kelimpahannya itu kayak sampai beribu-ribu, itu nggak apa-apa kah, Bu? Soalnya memang kan berdasarkan ini hasil dari kompilasi satu kelompok, itu tuh memang ada satu data yang sampai beribu-ribu gitu kan, Bu. Nah, sedangkan yang lainnya itu beratus-ratus aja kayak gitu. Apakah tidak apa, Bu? Coba dicek lagi. Coba begini, Mbak. Soalnya gini, ini kan data saya sendiri ya yang beribu-ribu itu, Bu. Nah, kemarin waktu saya survei ke Pasar Gadang, itu tuh memang sebagian besar dari pedagangnya itu sekali datang ikannya itu 1 sampai 2 kintal, Bu. Terus 1 kilonya berapa ekor? Sebentar, saya mau buka catatan dulu. Sebentar ya, Bu. Kelas apa ini? C? Iya. Semisal itu ya, Bu ya, di bagian yang ikan awetan, itu kan ada ikan pindang kemarin itu, Bu. Nah, waktu saya tanya, itu ibunya itu sekali datang katanya 50 ikat. Nah, satu ikatnya itu isi 10 keranjang. Satu keranjangnya itu isi 4 ekor. Jadi, sebentar. Dia berapa keranjang? Satu kali datang itu 50 ikat. Satu ikatnya itu 10 keranjang. Ya, satu berarti keranjangnya. Berarti ada 500 keranjang. Terus? Ya, satu keranjangnya itu ada 4 ekor ikan. Berarti 2.000 ya. ikan. Ya, sekitar segituan, Bu. Jadi waktu saya lihat data saya saya bandingkan dengan data teman-teman itu kayak takut salah hitung gitu, Bu. Soalnya punyanya teman-teman itu kan cuma beratus-ratus gitu, Bu, seperti itu. Ya, oke. Iya, enggak apa-apa. Jadi kalau memang kenyataannya seperti itu, mungkin pasar yang saya amati, misalnya kalau pasar induk gitu ya, pasar induk Gadang misalnya gitu, itu kan mereka memang menjualnya banyak. Gitu. Jadi ya enggak apa-apa, nanti dibahas saja. Ditemukannya di mana gitu, sebenarnya jumlahnya berapa gitu, ditemukan saja, saya kira enggak apa-apa. Baik, ya, terima kasih banyak, Bu. Ya udah, oke. Jadi ini saya stop share kalau gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya minta tolong Mas Yusuf, bagaimana kelompok 1 dan 8, Mas Yusuf? Kelas C? Ya Bu, ini tadi pagi tadi sudah ada yang mengirimkan ke saya untuk kelompok 1 dan 8. Oke, kalau begitu minta tolong nanti direkap, kemudian langsung dikirim ke saya dan ke ketua kelompoknya tadi kalau sudah betul ya Mas Yusuf ya.
Oh ya Bu, oke, siap. Sehingga nanti saya akan mengganti yang ada di dalam VLM dan kemudian tapi mahasiswa sekarang ini setelah ini bisa langsung bekerja kalau memang sudah oke langsung bisa bekerja untuk analisis data. Ya. Ya Bu, baik. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama. Oke, jadi teman-teman tolong ya mengerjakan tugas itu disesuaikan dengan waktu. Karena apa? Karena kalau ditunda-tunda, maka pekerjaan itu akan semakin numpuk. Jadi tugas hari ini misalnya harus selesai hari ini, jangan ditunda besok karena besok bisa jadi mata kuliah yang lain memberi tugas yang berbeda. Sehingga teman-teman mencari waktu susah lagi. Jadi tolong dimanfaatkan secara betul. Jadi sekarang hari ini kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman masih punya waktu sampai sebelum Bu Ida menjelaskan terkait dengan analisis data untuk laporan untuk praktikum yang keempat. Seperti biasanya waktunya, saya memang sengaja tidak kita selalu bertemu menggunakan kalau praktikum itu kan menggunakan ini ya Google Meet ya. Karena saya merasa kalau seperti itu nanti kita akan kehabisan, jadi data akan menjadi cepat habis. Oleh karena itu mohon teman-teman tetapi tetap mengerjakan. Jadi saya percaya bahwa teman-teman itu sudah dewasa, sekarang sudah semester 4, sehingga teman-teman bisa diberi kepercayaan untuk bekerja sesuai dengan permintaan atau target masing-masing. Hari ini targetnya sampai siang nanti sebelum Bu Ida memberi pengarahan tentang analisis data berikutnya, teman-teman harus selesai mengerjakan seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi mengerjakan itu tadi teman-teman harus sudah selesai. Jadi saya kira mudah karena pernah teman-teman ekologi itu yang dikerjakan hanya itu saja. Sehingga yang ini sama persis, hanya ditambahi rate of endemism saja. Yang lainnya tidak ada kan, yang lainnya sama. Nah, sehingga saya kira teman-teman mestinya mudah. Dan tolong data itu selesai di analisis, bisa tanya dulu ke asisten apakah sudah betul analisisnya. Nah, kemudian setelah oke, baru kemudian teman-teman langsung membuat laporan. Saya tidak memberikan satu tugas di VLM untuk khusus hasil analisis data, tetapi langsung saya berikan tugas berupa laporannya. Jadi laporan dalam bentuk sub kelompok itu menggunakan analisis data yang sama di kelompok tersebut, gitu ya. Terus kemudian tetapi teman-teman membahasnya tentu saja akan berbeda. Penampilan juga bisa berbeda. Jadi misalnya yang satu menyukai grafik, yang sub kelompok yang lain menyukai tabel. Jadi tidak masalah. Yang penting nilainya sudah betul, cara analisanya sudah betul. Tinggal teman-teman membahasnya saya yakin akan berbeda. Karena sudut pandang masing-masing teman-teman subkelompok itu pasti akan berbeda. Ya, jadi tolong teman-teman selesaikan hari ini targetnya membuat bukan laporan, hasil analisis data sampai dengan itu tadi. Jadi ada mencari K, F, KR, FR, INP, kemudian H, 3 macam H tadi, kemudian rate of endemism, terus kemudian ditambah dengan IBC untuk semuanya, dan sampai dengan grafik kalau ingin grafik ya. Kemudian konsultasi ke asisten atau boleh ke saya, akan saya cek. Terus kemudian setelah itu sudah oke, teman-teman baru membuat laporan. Laporannya dalam bentuk subkelompok, semua anggota dari subkelompok dikirimkan seperti biasanya ke ketua kelompok yang mengupload laporan masing-masing subkelompok itu di dalam VLM. Gitu ya, seperti biasanya yang dilakukan dengan Ibu Endang. Adakah pertanyaan teman-teman? Silakan. Atau teman-teman asisten, apakah perlu ada tambahan? Silakan. Teman-teman asisten dulu, ada tambahan apa enggak? Mungkin permasalahan di lapang. Oke, Mbak In. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Izin bertanya masalah ini, Bu, indeks untuk yang H. Margalev. Nah, ini kan kasusnya dari salah satu kelompok di kelas A itu ada yang tidak 10 pasar begitu, Bu, setiap anak. Misalkan dapat 7 atau hanya 8 begitu. Apakah nanti tidak berpengaruh, Bu, dengan H. Margalevnya atau juga dengan frekuensi dan frekuensi relatifnya begitu, Bu? Ya, oke.
Oke, kalau memang kemarin memang minggu kemarin saya mengatakan kalau memang di pasar itu tidak ada 10, boleh teman-teman sesuai dengan jumlah pedagang yang ada. Tetapi karena kali ini kita itu mencari rata-rata, dari K-nya itu rata-rata, kemudian frekuensi itu kan berapa sering mereka. Jadi dari kalau misalnya 8 yang diamati, dari 8 itu apakah kedelapannya itu membawa ikan tersebut atau tidak, berarti saya kira tidak bermasalah, Pak. Jadi tidak apa-apa. Dan ini dengan alasan tadi kan karena sebenarnya dia malah mengamati populasi kan, karena memang yang ada di pasar ya hanya itu. Jadi tidak masalah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi, Mas Yusuf? Dari saya tidak ada, Bu. Sama Satria ya? Satria ada apa enggak? Dari saya tidak ada, Bu. Cukup. Oke. Ya, Mas Yusuf, terima kasih. Kalau tidak ada, adakah pertanyaan dari mahasiswa? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Friska. Saya Friska dari kelas D, izin bertanya terkait pengolahan data di pasar yang sama tadi, itu nanti dijumlah semuanya dan dibagi itu ya Bu. Contohnya kalau di pasar ini ada dua pasar yang sama. Jadi nanti dijumlah semua dan dibagi 20 seperti itu ya Bu, untuk perhitungan kan. Apa seperti itu? Ya, jadi pada dasarnya saya inginnya itu rata-rata ya. Kalau rata-rata itu berarti kan sama dengan pedagang 1 ditambah pedagang 2 ditambah pedagang 3 tambah pedagang 4 dibagi dengan jumlah pedagang. Gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita pakai average itu bisa, tetapi ternyata tadi Excel yang dikirimkan ke VLM itu tadi kelas A tadi ya, ternyata pedagang 2 ditambah pedagang 3, pedagang 4 dan seterusnya sampai pedagang terakhir dibagi dengan jumlah pedagang yang diamati. Gitu ya. Nah, itu tadi kalau misalnya satu mahasiswa mengamati pasar yang beda. Tapi kalau pasarnya sama, misalnya di sini Intan dan Ananda mengamati satu pasar, yaitu pasar Gadang dua-duanya. Maka di pasar Gadang tadi punya Intan dan datanya Ananda dijadikan satu. Sehingga jumlahnya misalnya masing-masing 10 menjadi jumlahnya ada 20 pedagang. Jadi jumlah kelimpahan ikan 1 tambah ikan dari pedagang 2, ikan pedagang 3 sampai dengan ikan pedagang 20 dibagi dengan 20. Gitu ya. Jadi kalau pasarnya sama dari beberapa mahasiswa, maka analisa untuk pasar yang sama itu dijadikan satu. Tidak masalah kalau menjadi jumlah pedagangnya menjadi lebih dari 10 karena ada 2 mahasiswa atau ada 3 mahasiswa menjadi 30. Gitu ya. Jadi yang penting kita membandingkan antar pasar, itu tujuannya. Oke, Mbak ya. Baik Ibu, dipahami. Terima kasih banyak. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira terima kasih banyak teman-teman. Jadi teman-teman tugasnya hari ini tadi ya, targetnya sebelum jam 1 harus sudah selesai untuk analisis data ini. Dan kemudian dikonsulkan ke asisten atau juga boleh ke saya. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada asisten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu, semoga selalu. Live semua ya teman-teman supaya bisa dimanfaatkan untuk yang lain.